Kalau Presiden sudah menyatakan itu dinaikkan, itu MDO-nya dari 20% menjadi 30%, sementara malah justru Menko-nya ini malah justru menghapusnya, itu namanya keputusan yang bertentangan dengan putusan yang lebih tinggi yang menyesalkan rakyat. Maka dia katakan bahwa itu namanya menyalahgunaan wewenang. Ya. Jumpa kembali pada Dogma Hukum dengan tema tindak pidana korupsi terkait dengan ekspor CPO. Tema ini sengaja diangkat itu karena menjadi dialog yang menarik dalam bidang hukum, karena penanganan perkara dugaan terjadinya tindak pidana korupsi ini sedikit berlarut, ya, sehingga ada yang sudah dijadikan jadi terpidana, ada yang sedang diproses, tapi ada yang belum disentuh apapun, baru diperiksa sebagai saksi. Nah, saya kira ini dengan tema ini kita bahas agar supaya masyarakat bisa memperoleh pengetahuan yang begitu luas lagi, dan saya pun memperoleh pengetahuan ingin kami share kepada publik, ya, berdasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah dalam konteks ilmu pengetahuan hukum pidana. Sesungguhnya temanya itu bukan pada masalah ekspor CPO, tetapi ini sesungguhnya ekspor CPO itu berkenaan atau berhubungan dengan akibat atau konsekuensi logik dari tindakan Menko Ekonomi itu telah mencabut, satu adalah tentang harga eceran tetap, gitu ya. Yang kedua adalah mencabut yang disebut MDO, ya, suplai untuk CPO di dalam negeri, ya. Yang sebelumnya itu telah terjadi keputusan rapat kabinet, dalam hal ini dipimpin oleh Presiden. Pada saat itu Presiden memerintahkan agar supaya HET atau harga eceran itu dihapus, ya. Dengan maksud, ya, tentu saja agarnya fluktuasi, dengan maksud juga adalah harganya bersaing, dengan maksud pula agar supaya harganya lebih murah. Terus kemudian Presiden meminta agar supaya MDO, masalah stok untuk dalam negeri itu dinaikkan, yang semula sebelumnya itu adalah 20%, oleh Presiden dinaikkan menjadi 30%. Ini juga reasoningnya bagus, bahwa dengan menaikkan MDO-nya itu adalah sampai pada 30%, itu artinya stok kebutuhan dalam negeri itu tercukupi. Nah, ini rapat kabinet sudah memutuskan seperti itu, terus kemudian dibawa ke rapat internal pada masing-masing lembaga, dalam hal ini tentu saja di bidang ekonomi, yang pada saat itu dipimpin oleh Menko Ekonomi, ya, sebut saja Pak Erlangga pada saat itu. Putusannya itu ternyata agak sedikit berbeda. Bahkan berbeda, ya, kalau bukan hanya sedikit, bahkan kalau saya menilai itu sudah secara hukum administrasi sudah bertentangan. Apa perbedaannya? Kalau Presiden itu menuntut agar supaya dihapus harga eceran itu, dan itu sudah dilaksanakan oleh Menko, ya, yang seharusnya Menteri Perdagangan, karena pada saat itu nggak hadir, ya, rapat itu terus kemudian dipimpin oleh Menko. Dan Menko memutuskan mencabut harga eceran. Berarti putusan mencabut harga eceran ini sudah sesuai dengan arahan dari Presiden, atau keputusan dalam rapat kabinet sebagai arahan dari Presiden. Tetapi yang satunya lagi terkait dengan MDO untuk memasok kebutuhan dalam negeri, itu oleh Presiden dinaikkan menjadi 30%. Tetapi justru putusan oleh Pak Menko ini bukan menaikkan 30% dari 20% dari 30%, tetapi malah justru sebaliknya. Oleh Pak Menko ini MDO itu malah dihapus. Maka oleh Pak Menko ini MDO-nya itu kemudian dihapus. Ketika MDO itu dihapus, berarti tidak ada kewajiban lagi stok untuk kebutuhan dalam negeri. Akibatnya apa, ya? Akibatnya terjadilah namanya pasar bebas dan sebebas-bebasnya. Artinya apa? Harga
dalam negeri untuk kebutuhan minyak itu tak terkendali. Dan yang kedua adalah tentu saja namanya bisnis itu dia akan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, mengabaikan prinsip tadi memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dan itu ternyata benar. Begitu dicabut itu MDO-nya tadi, maka ekspor untuk CPO tadi meningkat drastis, sehingga menyulitkan kebutuhan CPO dalam negeri, disebabkan karena lebih memilih untuk melakukan ekspor ke luar negeri. Akibatnya lagi apa? Kalau itu banyak diekspor ke luar negeri, maka kebutuhan negeri menjadi berkurang, maka produksi minyak goreng juga berkurang, stok dalam negeri juga berkurang. Ini dalam hukum pasar, akibatnya minyak dalam negeri akan naik setinggi-tingginya. Ya, pada saat itu naik. Ya. Nah, karena naik itulah maka siapa yang dirugikan dalam keputusan menteri ini, Menko ini, yang dirugikan adalah rakyat. Yang mereka kebutuhannya tentang minyak itu tidak bisa di stop, tetapi harga minyak tinggi dan kebutuhan untuk membeli minyak itu, minyak goreng itu juga terbatas. Nah, ini yang menjadi masalah pada saat itu, kelangkaan minyak dan kemudian antri dengan KTP untuk beli minyak, paket dan sebagainya. Itu semuanya dilakukan semuanya. Karena memang ada mengalami kesulitan yang luar biasa pada saat itu. Susahnya harga minyak. Banyak mereka yang sudah menyetok minyak itu, tapi sebagian di antaranya mereka tidak menyetok minyak di rumahnya, akibatnya mereka ada kesulitan untuk membeli minyak. Nah, itulah yang dirugikan. Ya. Yang diuntungkan siapa? Ya, dengan keputusan yang dibuat oleh Pak Menko ini tadi, yang diuntungkan adalah para pengusaha minyak, terutama yang memiliki ekspor, memiliki izin untuk ekspor CPO itu. Ya. Nah, mereka berpesta ria dalam arti kata membolehkan ekspor tanpa batas lah. Karena tidak ada kebutuhan, tidak ada kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Nah, inilah yang membuat yang diuntungkan siapa? Agak mudah terjawab ya. Ya, pengusaha ekspor CPO atau pengusaha CPO. Itulah yang menyebabkan mereka memperoleh keuntungan yang begitu besar, tetapi di samping keuntungan yang besar itu, dengan keputusan Pak Menko tadi, itu menderitakan kepada rakyat Indonesia. Ya. Nah, akibat itulah maka karena dia menderitakan rakyat Indonesia, maka mulailah masalah baru yang di sini adalah bagaimana rakyat Indonesia yang relatif sebut saja memiliki kekayaan yang terbatas, atau istilah bahasanya adalah golongan rakyat-rakyat yang miskin begitu, sehingga daya belinya tidak bisa untuk memiliki atau membeli adalah minyak goreng tadi. Dan kemudian karena situasi seperti itu, maka muncullah di situ keputusan Presiden untuk membantu, istilah bahasanya bantuan langsung kepada rakyat agar supaya memiliki daya beli untuk membeli minyak goreng. Nah, ini kebijakan Presiden sepintas selalu bagus ya, dalam arti kata bahwa dalam menghadapi situasi di mana rakyat tidak bisa membeli minyak goreng dan kemudian dibantu dengan uang tunai langsung sehingga dia bisa membeli minyak goreng. Ya. Mungkin kalau itu dari sisi sepintas selalu bagus ya. Tapi yang menjadi masalah adalah kalau dia bisa membeli minyak goreng, pertanyaannya adalah minyak goreng itu bisa dibeli. Pertanyaan kedua adalah yang untung siapa gitu. Yang untung siapa ini harus dianalisis dalam konteks keputusan dari Pak Menko tadi. Bahwa kalau yang untung siapa, berarti ini orang tidak bisa beli minyak goreng disebabkan harganya tinggi, terus kemudian Presiden mensuplai uang, memberikan uang kepada mereka yang membutuhkan dana dalam rangka untuk bisa membeli minyak goreng, maka dia dikasih dana untuk membeli minyak goreng. Nah, pertanyaannya adalah, ini Pak Menko satu sisi membuat kebijakan itu menaikkan harga minyak goreng, secara implisit dia di dalamnya berdampak pada naiknya harga minyak goreng. Pada sisi yang lain, Presiden mengambil keputusan untuk membantu rakyat agar supaya dia bisa membeli minyak goreng. Yang untung siapa? Balik lagi pertanyaan saya. Yang untung jelas sekali adalah pengusaha minyak goreng. Nah, simpul kata saya ingin katakan keputusan Pak Menteri itu menguntungkan pengusaha-pengusaha yang sekaligus dia adalah telah menjual, mengecerkan dan seterusnya itu terhadap minyak goreng itu.
Nah, yang menjadi pertanyaan secara akademik ya, apakah keputusan Pak Menko Ekonomi ini adalah masuk sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak? Saya ingin sampaikan, kalau berdasarkan fakta hukum yang terjadi atau dokumen hukum yang ada, Presiden sudah memerintahkan dalam rapat kabinet agar supaya hapus harga eceran itu, naikkan itu MDO atau pemenuhan kebutuhan CPO dalam negeri agar supaya dia bisa memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri gitu. Dari 20% menjadi 30%, saya kira itu kebijakan positif ya, dalam arti kata dalam rangka untuk agar supaya harga itu bisa turun dan kebutuhan masyarakat itu bisa terpenuhi. Tapi sebaliknya Pak Menko itu malah justru mencabut MDO-nya tadi, sehingga di dalam negeri itu sebut saja karena itu dicabut maka dia tidak perlu ada memenuhi kebutuhan dalam negeri. Nah, itulah yang membuat kemudian pengusaha mengekspor CPO tadi. Nah, atas dasar itulah maka pertanyaannya adalah apakah itu sebagai perbuatan melawan hukum? Saya ingin sampaikan berdasarkan analisis prinsip-prinsip pengambilan keputusan tadi, tindakan Pak Menko tadi adalah telah melawan hukum administrasi. Di mana letak melawan hukum administrasinya? Karena dia tidak melaksanakan perintah Presiden ketika rapat kabinet itu, yang seharusnya dia menaikkan MDO, tapi malah justru keputusannya adalah mencabut itu MDO itu. Inilah menjadi masalah. Jadi akhirnya produk dari keputusan Pak Menteri ini adalah Pak Menko ini adalah menyulitkan kehidupan masyarakat Indonesia, terutama pemenuhan kebutuhan minyak goreng pada saat itu. Nah, yang menjadi masalah kalau ada problem, ada satu putusan yang bertentangan dengan keputusan Presiden. Sebut saja kalau keputusan Presiden itu tertinggi di atasnya satu keputusan Menteri, seharusnya secara otomatis begitu ada keputusan Menteri itu bertentangan dengan keputusan Presiden untuk menaikkan MDO, tapi malah justru menghapuskan MDO, itu mestinya harus cepat dikejar dengan hukum administrasi. Maksud saya adalah mestinya Pak Menteri itu mengerti bahwa kalau sudah ada masukan bahwa putusannya itu bertentangan dengan keputusan Presiden, seharusnya Pak Menko ini mencabut putusannya dan mencabut dan mengatur kembali untuk menaikkan tadi yang saya sebut MDO menjadi 30% dari 20%. Kalau itu dilakukan, ya saya ulang lagi, kalau itu dilakukan pada saat keputusan yang salah tadi segera diralat, maka rakyat andai kata harus sengsara karena kesulitan harga minyak akan cepat teratasi karena penyelesaiannya dengan metode atau dengan cara pendekatan hukum administrasi dalam konteks bisnis ini gitu, atau dengan kebijakan pemerintah ini. Tapi Pak Menko ini tidak mencabut itu peraturan itu atau kebijakannya itu, atau keputusan Pak Menko itu malah justru tetap dibiarkan begitu saja. Ini yang menyebabkan rakyat gelimpangan untuk kesulitan, ya. Artinya kesulitan untuk memperoleh minyak goreng dengan harga yang mahal. Ya. Jadi satu ya. Jadi itu yang menurut pendapat saya keputusan Pak Menko ini mencabut MDO ini adalah itu bertentangan dengan keputusan Presiden dan sekaligus dia adalah perbuatan melawan hukum terkait dengan pengambilan keputusan yang berefek kepada menyengsarakan rakyat dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan minyak goreng. Memang pada saat itu akhirnya beberapa pihak mencoba untuk memberi ganti bagaimana supaya minyak goreng terjadi. Bahkan ada ketua partai politik pada saat itu demo untuk masak tanpa minyak goreng. Saya agak bingung juga lihatnya, ini demo masak tanpa minyak goreng. Andai kata itu tidak ada minyak goreng untuk selanjutnya, apakah dia masak itu terus-menerus seperti itu? Apa bisa? Gitu. Ini pertanyaan akademiknya gitu ya. Tapi saya nggak ngerti pada saat itu, kenapa dia demo itu hanya seremonial dalam arti kata, bukan sebagai kebijakan ya. Kalau sebagai kebijakan menurut saya nggak tepat juga. Justru kita bertanya mengapa dia kok menyarankan agar masak tanpa minyak goreng gitu. Sementara kebutuhan minyak goreng itu semuanya hampir semuanya sekarang memerlukan lah itu namanya minyak goreng itu. Itu saya kira catatan kecil ya dalam konteks ini. Mungkin pertanyaan yang mendalam dalam konteks ini adalah apakah bisa ya, perbuatan melawan hukum administrasi tadi yang dibiarkan secara terus-menerus menyebabkan rakyat menderita dan menguntungkan para pengusaha
di bidang CPO tadi. Nah, pertanyaannya apakah itu bisa dikualifikasi perbuatan melawan hukum administrasi tadi itu bisa bergeser menjadi perbuatan melawan hukum pidana. Secara teori memang itu domainnya bukan hukum administrasi. Tetapi kalau itu pelanggaran terhadap hukum administrasi dibiarkan secara terus-menerus yang secara terang dan kasat mata bahwa putusannya kontra, bertentangan dengan keputusan presiden, kalau itu dibiarkan terus-menerus, saya berpendapat berdasarkan teori pergeseran perbuatan melawan hukum, maka perbuatan melawan hukum administrasi itu bisa bergeser menjadi perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana. Ya. Saya ulangi lagi, perbuatan melawan hukum administrasi tadi bisa bergeser menjadi perbuatan melawan hukum pidana karena telah dibiarkan terus-menerus dan sudah tahu bahwa itu dampaknya luar biasa kepada kehidupan masyarakat, menyengsarakan kehidupan masyarakat. Nah, pertanyaannya adalah, lantas kalau itu bisa digeser kepada perbuatan melawan hukum pidana, syaratnya apa dalam konteks itu? Syaratnya satu ya. Setelah kita membaca di situ bahwa itu memang benar, bahwa itu sudah perbuatan melawan hukum, yakin dan clear, maka pertanyaannya, ada nggak di balik itu ada dugaan terjadinya pelanggaran hukum? Saya ulangi lagi, dugaan di balik itu terjadi pelanggaran hukum. Nah, ini yang menjadi masalah yang harus dituntaskan lagi adalah kalau kita baca itu, apakah ada terjadi tindak pidana lanjutan setelah terjadi putusan untuk mencabut MDO tadi gitu ya. Jawabannya ya, harga-harga mahal, dan yang kedua adalah kebebasan perusahaan-perusahaan di bidang CPO untuk mengekspor ke luar negeri. Jadi ketika diekspor banyak itulah dia akan memperoleh keuntungan. Dicari sebagai sebab kausalitasnya bahwa keuntungan itu diperoleh karena keputusan untuk mencabut MDO tadi, walaupun tidak secara langsung memerintahkan supaya ekspor CPO, secara diam-diam, secara konsekuensi logik, secara akibat hukum, pastilah dia akan memilih untuk melakukan ekspor. Ekspor ini bukti bahwa keputusan yang dilakukan oleh Menko Ekonomi itu telah menguntungkan para pengusaha-pengusaha di bidang CPO, khususnya adalah minyak goreng. Ya. Nah, atas dasar itulah saya sebagai pengkaji ini menyimpulkan bahwa kalau begitu perbuatan melawan hukum administrasi itu bisa menggerakkan hukum pidana, dan itu bisa menjadi perbuatan melawan hukum pidana karena substansi pokoknya telah menentang kebijakan presiden. Jadi kalau menentang kebijakan presiden tadi sudah saya jelaskan bahwa itu pun juga tidak dilakukan apa yang disebut sebagai segera untuk dicabut, tapi malah dibiarkan berlarut-larut, bahkan presiden pun mengambil kebijakan untuk menyantuni atau memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat agar supaya dia bisa membeli minyak goreng. Ya. Ini juga saya menganalisisnya kenapa pada saat itu nggak perintahkan Menko untuk dicabut keputusan itu. Kalau itu dicabut keputusan itu, rakyat tidak terlalu lama dia menderita sengsara itu. Kalau presiden sudah menyatakan itu dinaikkan, itu MDO-nya dari 20% menjadi 30%, sementara malah justru Menko-nya ini malah justru menghapusnya, itu namanya keputusan yang bertentangan dengan putusan yang lebih tinggi yang menyengsarakan rakyat. Maka dia katakan bahwa itu namanya menyalahgunaan wewenang. Ya. Jadi perbuatan Pak Menko ini dapat dikualifikasi sebagai perbuatan menyalahgunakan wewenang yang menimbulkan akibat-akibat. Pertama adalah merugikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Yang kedua adalah menguntungkan para pengusaha. Nah, kalau itu menguntungkan para pengusaha, rakyat, dan kemudian presiden mengeluarkan apa yang disebut sebagai kebijakan lanjutannya terkait dengan naiknya harga minyak itu menurut pendapat saya itu bagian daripada kerugian keuangan negara. Keputusan presiden untuk memberikan bantuan itu harus dicatat karena seharusnya tidak keluar menjadi keluar, yang disebabkan karena keputusan Menko, berarti dia adalah bagian daripada konsekuensi akibat hukum dari keputusan tadi merugikan keuangan negara. Atas dasar itu saya berpendapat bahwa keputusan Pak Menko tadi bisa bergeser menjadi perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana. Bentuk daripada perbuatan melawan hukum adalah penyalahgunaan wewenang, yang seharusnya dia putusan yang mensejahterakan rakyat, malah justru putusan yang menyengsarakan rakyat. Maka tindakan Pak Menko ini sudah dapat dikualifikasi sebagai dalam hukum pidana dikenal menyalahgunakan wewenang yang merugikan keuangan negara.
yang menguntungkan kepada dirinya sendiri, orang lain atau korporasi sebagaimana dimaksud di dalam pasal 3 ya Undang-Undang Tipikor. Nah, ini menjadi pertanyaan. Nanti ada lanjutannya, tapi saya kira ini menjadi bagian pokok lebih dulu bahwa hubungan korelatif antara keputusan Pak Menko tadi dengan kerugian negara sudah mulai tampak ya, dan ada hubungan yang namanya menguntungkan korporasi tapi merugikan negara ya, keuangan negara. Jadi kalau mau saya geser, dalam pasal itu disebutkan merugikan keuangan negara, ya. Merugikan ekonomi negara, perekonomian negara, ya, so pasti itu. Jadi masuk di dalamnya itu. Sehingga dengan demikian diduga kuat bahwa pengambilan keputusan Pak Menko tadi adalah telah memenuhi unsur-unsur ya, atau setidak-tidaknya dapat diduga menjadi dikualifikasi sebagai penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan akibat kerugian negara tapi menguntungkan kepada para pengusaha di bidang CPO. Saya kira itu yang menjadi menariknya. Sekarang pertanyaannya bagaimana menelusur uang dari hasil keuntungan itu. Dan yang kedua adalah siapa yang harus bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan itu. Saya berpendapat berdasarkan analisis ilmu pengetahuan hukum pidana ya, lihat aja itu yang menyebabkan terjadinya keputusan tadi siapa itu. Singkat kata, ya pengambil keputusan yang bersangkutan. Apakah dia hanya administrasi saja, tidak bisa digeser menjadi hukum pidana disebabkan karena itu satu keputusan administratif, suatu keputusan administratif yang seolah-olah dia bisa selesaikan administratif. Ternyata kekeliruan itu dibiarkan secara terus-menerus ya. Jadi kalau menurut saya sudah bergeser menjadi perbuatan melawan dalam hukum pidana dan dapat dikualifikasi sebagai penyalahgunaan kewenangan disebabkan karena keputusan itu kontra dengan apa yang diputuskan oleh Presiden ya. Bagaimana mengembangkan kasus ini? Saya catat mengenai dua hal ya. Pertama adalah terkait dengan siapa yang diuntungkan, dan yang kedua keuntungannya itu lari kemana ya. Yang kedua adalah begitu dia Presiden melakukan namanya kebijakan untuk bisa membantu rakyat Indonesia untuk diberi bantuan tunai, siapa yang diuntungkan dan keuntungan itu lari kemana. Ini saya kira PPATK harus jeli melihat konteks ini dan sebaiknya segera untuk melakukan tindakan sesuai dengan tugas dan wewenangnya untuk menelusuri apakah terjadi aliran uang itu lari kemana dari keputusan yang dibuat oleh Pak Menko ini. Jadi semua pihak yang di dalamnya terkait, di dalamnya memperoleh uang hasil daripada keputusan itu, dan dia itu adalah sebagai bagian daripada konspirasi ya, kalau itu bisa dibuktikan oleh jaksa ya mestinya mereka semua akan dimintai pertanggungjawaban. Dengan catatan besar menurut saya, kalau itu larinya ke partai politik, maka partai politik harus diperiksa dalam konteks ini. Dan kalau misalnya terbukti nanti bisa diajukan partai politik itu sebagai penampung harta dari tindakan kebijakan itu. Nah, saya usulkan agar supaya kita berlatih untuk bisa menempatkan subjek hukum partai politik itu sebagai bagian daripada pelaku tindak pidana korupsi, dan kalau bisa nanti sanksinya yang kreatif bagi jaksa dan juga hakim agar supaya relevan dalam konteks kebutuhan penegakan hukum di masa depan, yakni akan ada keputusan terkait dengan partai politik. Entah nanti akan dikenakan kalau memang ada partai politik begitu, ya sebaiknya bisa dikenakan sanksi, mungkin bekukan sementara. Jika itu terlalu serius, dananya itu ternyata besar, misalnya begitu, yang tadi menyengsarakan rakyat tadi ya, sebaiknya juga dipertimbangkan untuk dinyatakan dia untuk tidak boleh ikut pemilihan umum pada pemilihan hukum yang akan datang untuk masa tertentu ya. Saya kira itu menjadi penting ya dalam konteks pembaharuan hukum di masa depan ya. Terima kasih sampai di sini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada semuanya. Mungkin ini dari awal menyampaikan, nanti akan semuanya akan dikuatkan oleh penyidik ya. Jadi kalau keterangan saya masih kurang ya nanti akan bisa kita tunggu hasil penyidikannya seperti apa, dan kita mendoakan agar supaya Kejaksaan Agung itu benar-benar profesional, dan yang kedua berani ya. Profesional saja kalau nggak berani percuma ya. Profesional dan berani menghadapi siapapun dalam konteks ini terkait dengan masalah kebijakan mencabut MDO dan meningkatkan namanya adalah ekspor CPO. Demikian, semoga bermanfaat.
Sampai jumpa kembali pada Dogma Hukum edisi yang akan datang. Terima kasih.